Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Kadaswar STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman, dan pada kali ini kami berdua selaku kelompok 14 akan membahas program serta revisi yang telah Bapak berikan. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Eternali Pasanilalaga dengan nomor induk mahasiswa 21055551046 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Wahyu Ramsari dengan NIM 21055551042. Oke, baiklah. Di sini langsung saja saya akan membahas program yang telah kami buat serta revisinya. Oke, pertama-tama di sini kita menggunakan header. Yang pertama ada include std.h, include stdlib.h, string.h, time.h, dan di sini kita menggunakan define jumlah 1. Dengan deklarasi variabel global atau deklarasi variabel untuk keseluruhan di mana ada integer password benar, char passp dengan karakter maksimal 20, char password p dengan karakter maksimal 20 juga, lalu ada float deposito sebesar 500.000, float biaya ADM atau admin sebesar 2.000, lalu ada char jawab, lalu ada integer hari 1, integer hari 2, time t waktu server, dan in ID pemesan. Dan di sini juga kita menggunakan struct user dengan tipe type def struct, yang dimana dalamnya ada tipe data char, dari char nama dengan maksimal karakter 50, char username dengan maksimal karakter 12, lalu ada char password dengan karakter maksimal 10, dan char email dengan karakter maksimal 50. Dengan nama type def struct-nya adalah user dengan variabelnya u. Lalu lanjut ke type def struct berikutnya yang di sini berfungsi untuk menyimpan pesanan villa. Jadi ada in nomor villa, char nama pemesan dengan karakter maksimal 50, char no HP dengan karakter maksimal 15, char email dengan karakter maksimal 50, integer orang, in tanggal check-in, in bulan check-in, in tahun check-in, in tanggal booking, in bulan booking, in tahun booking, in tanggal check-out, in bulan check-out, in tahun check-out, float total pembayaran, float DP pemesan, lalu ada float sisa pembayaran, in ID pesan, dan char status dengan karakter maksimal 15. Dengan nama struct-nya adalah pesan villa, dengan variabelnya pesan VL. Oke, lalu lanjut di sini ada struct untuk menyimpan data villa. Dengan nama pointernya adalah dt villa. Di sini ada in kode villa, char nama villa dengan karakter maksimal 15, lalu ada char tipe fasilitas lain, lalu ada char tipe kamar dengan maksimal karakternya 25, lalu ada in harga lunas, in DP villa, in kapasitas, char check-in dengan karakter maksimal 10, char check-out dengan karakter maksimal 10, dan char lama inap dengan karakter maksimal 25. Dengan nama struct-nya adalah data villa dengan variabelnya bernama villa. Oke, lanjut ke type def struct berikutnya yaitu mengenai untuk penyimpanan penilaian pengunjung villa. Jadi inilah revisi pertama yaitu mengenai penambahan rating dan komentar dari pengunjung. Dengan nama pointer adalah dt penilaian, dan inilah data-datanya yaitu in ID pemesan, char nama penilaian dengan karakter maksimal 12, lalu ada in rating, in tanggal penilaian, in bulan penilaian, in tahun penilaian, dan char komentar dengan karakter maksimal 200. Dengan nama struct-nya adalah data rating komentar, dengan nama variabel adalah penilaian. Oke, kita langsung masuk ke void dari yang digunakan program kami. Jadi sini kita ada void header, void menu masuk admin, daftar, error alert, masuk pengunjung, ambil password, selesai menu admin, waktu, menu pengunjung, list villa, lokasi villa, list villa pengunjung, pesan villa anyelir, lihat data pesanan, hapus pesanan, pemesan villa, hapus data pesanan, dengan nama struct-nya pesan villa dengan variabel pesan VL, dengan in R, lalu ada list data pemesan, detail pemesanan, lalu ada kalender untuk checkout, void hari, void tampilan pemesan, void cara pesan villa, dan di sini kita menggunakan tipe data in Februari dengan in tahun, in bukan Februari, in tahun dengan in bulan, dan in check nomor,
dengan struct-nya pesan villa dengan nama variabel pesan PL dengan inID. Lalu ada void input villa annulir. Ada void hapus dt villa dengan nama struct-nya data villa dengan variabel struct-nya villa dengan int_r. Lalu incheck kode dengan nama struct-nya data villa juga dengan variabel villa dengan inID. Lalu ada void hapus villa, hapus underscore villa dengan tipe fasilitas dan kamar. Lalu ada menu rating pengunjung, dan tampilan penilaian. Oke, langsung saja di sini kita juga menggunakan yang namanya file yang berfungsi untuk menyimpan string bernama logrecord.txt. Dan di sini kita menggunakan sistem perwarnaan dengan menggunakan warna F5, yang dimana F itu adalah light white dan 5 itu adalah purple. Langsung saja di sini kita pertama-tama memanggil menu header dan menu masuk. Jadi untuk header sendiri ini berfungsi untuk menampilkan nama penyusun dari program, yaitu kami berdua. Lalu setelah menampilkan penyusun ini, ditampilkanlah tekan enter untuk melanjutkan. Maka yang membaca enter ini adalah fungsi dari getchar, yang dimana digunakan untuk membaca data yang bertipe karakter yang harus diakhiri oleh enter. Dan di sini kita juga menggunakan sistem CLS. Oke, lanjut di sini kita masuk ke menu masuk, yang dimana berfungsi untuk menampilkan menu masuk ke program dengan menginputkan angka sesuai dengan pilihan dari pengguna program. Jadi untuk menu masuk sendiri, di sini kita juga menggunakan sistem CLS, dan menu masuknya sendiri itu ada 4 pilihan, yang dimana masuk sebagai admin, masuk sebagai pengunjung, registrasi pengunjung, dan juga exit. Lalu sini kita masukkan pilihan kita. Dan untuk case 1 di sini kita akan masuk ke void masuk admin. Untuk case 2 kita akan masuk ke void masuk pengunjung. Lalu untuk case 3 di sini kita akan masuk ke void daftar, dan case 4 itu kita akan masuk ke exit atau keluar. Dan jika kita memilih angka di luar dari pilihan tersebut, maka kita akan masuk ke void error alert. Oke, lanjut di sini kita akan membahas yang namanya void masuk admin. Jadi pada void masuk admin ini dikhususkan untuk pegawai atau admin, yang dimana mereka akan menginputkan passwordnya, dan password itu sudah tersimpan pada file password admin.txt. Jadi nanti kita sebagai pegawai akan masukkan password kita, dan di sini kita akan menggunakan file password admin.txt. Jadi jika password tidak benar, outputnya akan seperti ini. Nah, jika password benar atau sesuai dengan yang ada pada password admin.txt, maka tampilan yang keluar adalah void selesai. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas void selanjutnya, yaitu void selesai. Jadi ini tampilan void selesai, yaitu login sukses. Dan di sini juga kita menggunakan flush stdin yang berfungsi untuk menghilangkan nilai buffer pada sistem. Dan setelah void selesai ini kita dikembalikan kepada menu admin yang di atas. Oke, lanjut ke void selanjutnya. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke void daftar. Jadi void daftar ini berfungsi untuk menampilkan program daftar atau registrasi akun, disertai dengan menginputkan username dan password yang nanti akan tersimpan pada file logrecord.txt. Jadi, pertama-tama kita akan membuat pointer terlebih dahulu untuk menghubungkan ke file logrecord.txt. Jadi dengan nama pointer adalah regis. Lalu pointer itu akan membuka file dengan mode W. Dan jika file logrecord.txt itu kosong atau null, maka file itu tidak akan bisa dibuka dengan tampilan error tidak ada file. Oke, lanjut. Setelah itu di sini kita akan menginputkan atau mengisi registrasi akun, yang dimana kita akan menginputkan nama lengkap, email, dan juga kita akan diarahkan membuat username dan password, yang dimana untuk username sendiri maksimal 12 karakter dan passwordnya memiliki maksimal 10 karakter. Lalu setelah kita menginputkan data tersebut, maka data tersebut akan dituliskan di dalam file logrecord.txt dan file akan ditutup. Dan tampilan berikutnya seperti ini. Registrasi selesai dan akun Anda terdaftar. Silahkan mencoba.
Oke, lanjut. Setelah kita menentukan itu, kita kembali ke void menu pengunjung. Oke, lanjut ke menu selanjutnya, yaitu error alert. Ini mana tampilannya seperti ini saja. Lanjut ke menu admin atau menu ADM. Jadi menu admin ini berfungsi untuk menampilkan kategori menu khusus untuk pegawai atau admin, yang dimana ada pilihan kategorinya ada 8. Jadi pertama ada input data villa, lihat list fasilitas dan tipe kamar, lalu ada hapus data villa, pesan villa, lihat data pesanan atau status villa, hapus pesanan, dan exit. Jadi untuk case pertama, jika kita memilih satu, itu kita akan masuk ke void input villa annual. Lalu untuk case 2 ini kita akan masuk ke void list villa dengan menampilkan output apakah ingin menampilkan pesanan. Jika kita memilih iya, maka kita akan masuk ke void pesan villa annual. Namun jika kita memilih T, maka kita akan ke menu admin. Lalu untuk case 3 atau pilihan ketiga, di sini kita akan ditampilkan ke void tipe fasilitas dan kamar, yang dimana opsi satunya adalah kembali tekan 1. Dan jika kita menekan angka 1, kita akan kembali ke menu admin. Dan jika kita menekan angka selain 1 atau angka bukan 1, maka ditampilkan output silakan ketik ulang 1. Untuk case 4 atau pilihan keempat, kita akan ke void hapus villa. Lalu case 5 kita akan ke void pesan villa annulir. Lalu case 6 kita akan ke void lihat data pesanan. Untuk case 7 atau pilihan 7, kita akan ke void hapus pesanan. Dan untuk case 8 kita akan ke void menu masuk, dan jika kita menginputkan angka di luar dari 1 sampai 8, maka kita ke error alert. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas pesan villa annulir. Jadi untuk void pesan villa annulir ini berfungsi untuk menampilkan program pesan villa dengan menginputkan data diri pengguna dan juga detail dari pesanan seperti biaya dan juga tanggal check-in yang nantinya akan tersimpan pada file data pesan txt. Jadi sini ada tipe data chart, tampilkan struct, dan int kembali. Di sini juga kita menggunakan sistem clear screen, dan di sini kita akan memanggil void list villa. Jadi untuk data pesan untuk memesan villa annual ini sendiri, di sini kita akan menggunakan pointer dengan nama dt pesan untuk menghubungkan ke file data pesan txt. Lalu pointer akan membuka file data pesan txt dengan mode AB, dan jika file data pesan txt itu kosong atau 0, maka tampilan akan seperti ini dan kembali ke menu admin. Nah, untuk mengisikan data pesan txt itu, kita akan menginputkan ID villa, ID pemesan, nama pemesan, HP pemesan, email pemesan, jumlah orang, lalu juga ada waktu pembookingan. Dan waktu pembookingan ini merupakan salah satu revisi yang telah Bapak berikan kepada kami. Jadi sini kita menambahkan waktu pembookingan pada pemesanan villa, yang dimana agar kita mengetahui kapan pemesan atau pengguna itu membooking villa. Dan selain revisi dari pembookingan, di sini juga ada revisi mengenai status villa. Jadi kelompok kami sepakat untuk menginputkan status villa pada void pesan villa ini. Jadi saat ada pemesan ingin membooking villa, maka kita akan buat status villanya adalah terbooking. Lalu setelah kita menginputkan seluruhnya, maka file akan dibaca dan ditaruh ke file data pesan txt. Lalu di sini juga ada tampilan jika kita menginputkan ID villa yang berbeda dari pilihan, maka tampilannya adalah seperti ini. Oke, setelah data ditulis ke dalam file data pesan txt, maka tampilan akan seperti ini, data pemesan tersimpan, dan apakah ingin tampilan struk pemesan? Jika iya, maka kita akan memanggil detail pemesanan atau void date pemesanan, dan setelah itu kita akan kembali tekan 1. Saat kita menekan 1, kita akan kembali ke menu admin. Jika kita menekan angka selain angka 1, tampilan seperti ini. Nah, setelah seperti itu, jika kita tidak ingin menampilkan struct,
maka ditampilkan output pesan villa lagi. Nah, jika tidak akan berhenti sampai sini, dan jika iya akan kembali ke menu pesan villa. Oke, lalu file ditutup, yaitu data pesan txt-nya, lalu kembali ke menu admin. Oke, lanjut ke ini dia, detail pemesanan atau struk villa. Jadi fungsi ini berfungsi untuk menampilkan detail pemesanan yang akan tampil saat pemesan villa. Jadi pada detail pemesanan ini ditampilkanlah struk pemesanan villa yang berisikan ID villa, ID pemesan, nama pemesan, nomor HP pemesan, email pemesan, jumlah orang, waktu booking, check-in, check-out, deposito, biaya admin, total pembayaran, DP pemesan, dan sisa pembayaran. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ke void hari. Jadi void hari ini ditampilkan pada saat kita ingin memesan villa, di mana ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, lanjut ke void selanjutnya, yaitu void list data pemesan. Oke, jadi pada list data pemesan ini kita tambahkan yang namanya status villa. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, di sini kita menggunakan status villa dengan tampilan terbooking. Oke, jadi pertama-tama di sini kita akan membuat pointer dulu dengan nama yang sama, yaitu DT pesan, untuk menghubungkan ke file data pesan txt. Lalu pointer akan membuka file dengan mode RT, dan jika file data pesan txt itu kosong atau null, maka tampilannya akan seperti ini, dan kembali ke menu admin. Dan jika tidak kosong, maka file akan membaca dan tampilannya akan memanggil dari ID pemesan, kode villa, nama pemesan, nama HP, check-in, waktu booking, total bayar, sisa pembayaran, dan status villa. Lalu data akan ditutup. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas void check nomor. Jadi void ini berfungsi untuk mengecek nomor ID pemesan yang digunakan saat menghapus data pesanan. Jadi pertama-tama kita membuat pointer dulu untuk file data pesan txt, lalu ada int c sama dengan 1, dan jika c sama dengan 1, maka data pesan txt itu akan dibuka dengan mode RB, lalu akan dibaca, dan jika ID sama dengan pesan vl.id pesan, maka data pesan txt akan tutup dan kembali ke sini. Namun jika di luar dari itu, maka data akan langsung ditutup dan kembali ke nol. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada void pada void tampilan pemesan. Jadi di sini juga kita menginputkan atau menambahkan yang namanya status villa. Dan sini kita menggunakan tipe data inpilih 1, ini mana data pemesan villa Anjler ini berfungsi untuk menampilkan data para pemesan yang dikhususkan untuk pengguna agar tidak terjadinya pembookingan yang sama. Oke, jadi seperti biasa kita akan membuat pointer terlebih dahulu dengan nama DT pesan untuk menghubungkan ke data pesan txt, dan pointer akan membuka file data pesan txt dengan mode RT, dan jika data pesan atau DT pesan itu kosong atau null, maka tampilannya akan seperti ini dan kembali ke menu ADM. Dan jika tidak, maka file akan dibaca dan akan memanggil tampilan dari ID pemesan, kode ID villa, check-in, dan status villa. Dan di sini file akan ditutup dan kita kembali untuk tekan 1 untuk kembali ke menu pengunjung. Tekan 1. Nah, jika kita menginputkan angka selain 1, tampilannya akan seperti ini. Dan jika kita menginputkan angka 1, maka kita kembali ke menu pengunjung. Oke, lanjut ke lokasi villa. Jadi lokasi villa ini berfungsi untuk menampilkan lokasi-lokasi villa yang ada pada villa Anjler. Jadi sini kita ada 5 lokasi dengan
alamat yang berbeda. Mengapa demikian? Karena di sini kita menggunakan sistem villa mini, jadi tidak villa seperti pada umumnya yang seperti kita ketahui. Kalau kita ke villa di Ubud itu kan villanya kan jadi satu, misalkan kayak di satu jalan villa itu ada banyak. Tapi kita di sini tidak. Jadi di sini kita menerapkan villa yang berbeda-beda, jalan yang berbeda, tidak menjadi satu karena di sini kita menggunakan sistem villa mini. Oke, lanjut. Di sini kita akan menggunakan tekan 1 untuk kembali ke menu pengunjung, dan jika kita mengetik angka selain 1, tampilan akan seperti ini. Oke, lanjut ke list villa. Jadi untuk list villa sendiri di sini kita memperlihatkan mengenai ID kode villa, nama villa, tipe fasilitas, tipe kamar, harga lunas, DP, kapasitas, check-in, check-out, dan lama ini. Jadi fungsi ini berfungsi untuk menampilkan list villa dan fungsi untuk pegawai. Jadi pertama-tama kita akan membuat pointer terlebih dahulu dengan nama dt villa yang menghubungkan ke file data pesan txt. Dan di sini kita akan membukanya dengan mode rt. Dan jika data villa atau dt villa itu kosong atau 0, maka tampilan akan seperti ini dan dipaksa untuk keluar. Dan di sini kita juga akan membaca data-data yang ada pada ID kode villa, nama villa, tipe fasilitas, tipe kamar, dan lain-lain yang telah terinput. Lalu kita akan menutup filenya dan tampilan berikutnya. Baiklah, untuk pembahasan void selanjutnya atau void yang lainnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu G. Ari. Saya persilahkan. Oke, sekarang kita sudah berada pada tampilan Dev C++ bagian saya, yaitu menjelaskan void-void yang telah saya buat serta revisian-revisiannya. Di sini sudah tampil program Villa Anyelir. Nah, di sini saya ada membuat void yang bernama ambil password, yang dimana fungsi ini berfungsi untuk mengambil password pegawai dari database passwordadmin.txt. Jadi saat user menginputkan password, nanti akan dicocokkan dengan database yang bernama passwordadmin.txt. Kemudian lanjut ada void yang bernama void masuk pengunjung. Fungsi void masuk pengunjung ini berfungsi untuk menginput username dan juga password saat masuk pengunjung yang sesuai dengan rekaman pada log record txt-nya dan akan berlanjut pada menu pengunjung. Sini ada inputan username dengan tipe data char maksimal karakter 12 dan password tipe data char maksimal karakter 10 serta integer pilihan. Di sini kita membuat pointer record dulu yang merujuk pada log record txt-nya. Selanjutnya kita buka log record txt tersebut dengan nama-nama file dulu. Kemudian nanti di awal itu kita ada assign nama file menjadi log record txt-nya. Nah, setelah itu kita membuat jika recordnya 0, maka akan tampil error tidak terdapat file untuk penyimpanan akun. Lalu akan tampil lagi void daftar, kembali lagi. Nah, di sini kita ada memperlihatkan tanggal login, yaitu memanggil fungsi waktu. Nah, di sini login pengunjung Anyelir, input yang dimasukkan adalah username dan juga passwordnya. Sini ada sistem clear screen dulu, kemudian kita menggunakan while untuk membaca semua isi file pada record tersebut, di mana record merujuk pada log record txt. Di sini kita ada menyocokkan menggunakan string compare, username yang dimasukkan akan dicocokkan dengan username database, serta password yang dimasukkan akan dicocokkan dengan password database. Apabila benar, maka akan langsung masuk ke menu pengunjung. Jika tidak, maka akan tampil akun tidak terdaftar. Nah, ada 3 opsi, yaitu ketik 1 untuk daftar, ketik 2 untuk masuk ulang, ketik 3 untuk exit. Ketik 1 akan memanggil fungsi daftar, ketik 2 akan memanggil fungsi masuk pengunjung, dan ketik 3 akan memanggil fungsi menu masuk. Apabila tidak sesuai dengan pilihan yang di atas, maka akan tampil harap masukkan pilihan yang sesuai. Dan akan go to lagi ke instruksi bagian sini. Nah, di sini ada menutup file dengan fclose record. Selanjutnya ada fungsi void yang bernama void waktu. Fungsi ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan waktu sistem pada saat user mengakses program. Di sini kita menggunakan void waktu untuk menampilkan waktu server komputer saat itu. Kemudian di sini ada membuat fungsi yang bernama
pemesanan villa. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan sistem harga total pembayaran villa berdasarkan ID masing-masing villa, karena setiap villa itu memiliki harga yang berbeda-beda. Jadi, untuk villa ID 1, ID 2, ID 3, dan seterusnya itu memiliki biaya yang berbeda-beda, di mana total pembayaran itu dirumuskan dengan harga villa tersebut ditambah biaya admin sebesar 2.000 dan ditambah deposito sebesar 500.000. Selanjutnya, saya ada membuat void yang bernama kalender untuk CO. Jadi, di sini saya membuat kalender untuk check out itu untuk memudahkan pada saat penampilan struk dengan menampilkan hari dan juga tanggal check out-nya. Nah, awalnya itu kita menginput tanggal, bulan, dan tahun check-in. Jadi nanti outputnya langsung berupa check out. Jadi kita memutuskan untuk membuat check out yaitu 2 hari 1 malam. Jadi misalnya dia check out hari ini, check-in hari ini maksudnya, dan check out-nya maka besok harinya. Gitu. Jadi ini untuk kalender merumuskan check out-nya. Di sini juga saya membuat fungsi bernama in Februari untuk menyeleksi tanggal pada bulan Februari. Di sini juga ada fungsi in bukan Februari. Ada passing argumennya integer tahun, integer bulan untuk menyeleksi jumlah tanggal pada bulan selain Februari. Selanjutnya ada lihat data pesanan. Fungsi lihat data pesanan ini digunakan untuk menampilkan data pesanan villa anyelir dengan memanggil fungsi list data pemesan. Jadi di sini ada deklarasi opsi kembali, kemudian ada sistem clear screen dan memanggil fungsi list data pemesan. Kemudian ada tampil opsi untuk kembali ke menu, ketik Y. Jika Y atau Y kecil, Y besar akan ke menu admin, jika tidak akan balik lagi ke opsi ini. Selanjutnya ada fungsi yang bernama fungsi void hapus pesanan. Fungsi ini digunakan untuk menghapus pesanan dengan memanggil fungsi hapus jika memilih 1 dan memanggil fungsi menu admin jika memilih 2. Hapus pesanan ini digunakan apabila nantinya ada pemesan yang batal untuk melakukan check-in. Jadi kita gunanya untuk menghapus data itu, kita membuat fungsi yang bernama fungsi hapus pesanan. Ada 2 pilihan, mau menghapus pesanan yang bagian atas itu dengan memanggil fungsi list data pemesan, akan tampil list-listnya siapa aja. Untuk menghapus data yang pada atas ini, maka akan memanggil fungsi hapus, jika keluar memanggil fungsi menu admin. Jika selain itu, akan tampil error alert. Selanjutnya, void hapus. Void ini digunakan untuk menghapus pesanan dengan memilih ID pemesanan yang akan dihapus, serta meyakinkan user apakah yakin untuk menghapus data tersebut. Jadi ada pemilihan ID pemesanan yang akan dihapus. Jika dia yakin untuk menghapus, maka memanggil fungsi hapus DT pesan. Dan balik lagi ke hapus pesanan. Jika tidak, akan balik lagi ke hapus pesanan. Nah, di sini merupakan void hapus DT pesan dengan passing argumen pesan villa dan integer R. Fungsi ini digunakan untuk menghapus pesanan dengan memilih ID pemesanan yang akan dihapus serta meyakinkan user apakah yakin akan menghapus data tersebut. Nah, di sini kita ada membuat pointer TMP yang merujuk pada file timedata.txt. Fungsi dari timedata.txt ini adalah untuk menyalin data-data yang tidak dihapus, dititipkan ke timedata. Nah, setelah kita hapus suatu data, maka data-data pada timedata itu akan dipindahkan lagi ke data pesan.txt kayak gitu. Jadi pertama-tama kita mengecek dulu nomor yang diinputkan user apakah sesuai dengan data yang ada pada database. Jika tidak ada, maka data pemesanan tidak ditemukan. Selain itu, untuk menghapus, kita pertama-tama memanggil dulu pointer DT pesan yang merujuk pada data pesan.txt. Kemudian kita membuka file dengan data pesan.txt mode RB. Kita juga membuka file timedata.txt-nya. Kemudian kita membaca data pada database DT pesan dan mencocokkan, yaitu sesuai inputan user ID berapa yang dia hapus. Di sini kita S samakan dengan pesan villa.id pesan. Jika S itu tidak sama dengan R itu merujuk pada ID pesan tadi. Jika dia tidak sama, maka yang nggak sama data-datanya itu akan dititipkan pada temp data dengan F write.
Selanjutnya kita tutup DT pesannya dan kita tutup tem datanya. Selanjutnya kita buka lagi data pesan TXT dengan mode WB dan kita buka tem datanya dengan mode RB. Selanjutnya kita baca data-data pada TMP itu dan data-data yang tidak terhapus akan kembali lagi ke DT pesan dengan mode F-write. Selanjutnya kita tutup filenya, DT pesannya, dan TMP-nya. Di sini saya membuat fungsi menu pengunjung. Menu pengunjung ini digunakan untuk menampilkan opsi-opsi yang ada pada menu pengunjung yang dapat diakses oleh pengunjung anyelir. Sebelum mengakses menu ini, pengunjung harus login atau registrasi akun terlebih dahulu. Di sini ada 8 opsi. Yang pertama untuk melihat rating komentar villa, kemudian lokasi villa untuk 2, yang ketiga list villa, yang keempat riwayat pesan villa, yang kelima aturan pesan villa, yang keenam tipe fasilitas dan kamar, yang ketujuh rating dan komentar villa, yang kedelapan kembali ke menu. Pada menu pengunjung ini kita menambahkan yang namanya rating dan komentar villa sesuai dengan revisi Bapak Suar. Untuk para pengunjung atau tamu yang telah check out itu bisa menambahkan rating dan komentar villa. Untuk pilihan pertama, itu menampilkan tampilan penilaian dengan memanggil fungsi tampilan penilaian. Untuk yang kedua, lokasi villa memanggil fungsi lokasi underscore villa. Untuk yang ketiga, memanggil fungsi list villa pengunjung. Yang keempat, tampilan pemesanan. Yang kelima, cara pesan villa. Yang keenam itu akan tampil tipe fasilitas dan kamar. Kemudian ini opsi untuk tekan kembali. Dan yang ketujuh itu menu rating pengunjung. Yang kedelapan akan kembali pada menu masuk karena dia meminta kembali ke menu. Jika selain pilihan di atas, akan tampil alert. Selanjutnya saya ada membuat fungsi yang bernama fungsi void hapus villa. Fungsi void hapus villa ini digunakan untuk menghapus data villa yang telah diinputkan. Misalnya ada villa yang lagi terenovasi. Untuk tidak menampilkan, kita bisa menghapus data villa tersebut. Jadi sama sistemnya seperti menghapus data pesanan. Ada dua opsi untuk hapus data villa di atas. Kita tampilin dulu list-list villanya. Dan yang kedua itu keluar. Untuk menghapus data di atas, kita memanggil fungsi hapus villa. Jika kita keluar, akan memanggil fungsi menu admin. Jika tidak tampil kedua pilihan di atas, input user salah, maka akan tampil error alert. Selanjutnya ada fungsi hapus DT villa. Sama seperti hapus DT pesan tadi, kita juga ada membuat hapus DT villa. Nah, ini lanjutan dari fungsi hapus villa tadi. Jika dia mau menghapus, maka kita awalnya memanggil hapus villa yang akan berlanjut lagi ke hapus DT villa. Ada passing argumennya data villa, yaitu data villa pada struct villanya dan integer r. Sama seperti tadi, pola dalam kerja void ini, data-data yang tidak terhapus itu akan dititipkan pada temp data, kita namain temp data 2. Sedangkan untuk data-data yang tidak terhapus setelah kita titipkan, nanti akan balik lagi ke data villa.txt-nya. Jadi pola kerjanya itu sama aja seperti hapus DT pesan tadi. Selanjutnya ini ada cek kode. Ini digunakan untuk cek kode atau cek ID villa yang digunakan untuk menghapus. Kita mengeceknya pada database data villa.txt. Selanjutnya ada fungsi yang bernama hapus villa. Nah, tadi fungsi lanjutan tadi, untuk menghapus itu kita menggunakan ID villa sebagai acuannya. Jika menginputkan ID villa itu, maka akan tampil apakah yakin untuk menghapus villa tersebut. Jika yakin, akan memanggil fungsi hapus DT villa. Dan berlanjut lagi ke hapus villa. Jika selain memilih Y atau T misalnya, akan ke hapus villa lagi. Jadi batal penghapusannya. Selanjutnya ada input villa anyelir. Jadi ini tambahan juga revisi dari Bapak Suar, di mana apabila ada villa yang baru terbangun bagaimana. Jadi kita membuat fungsi yang bernama input data villa anyelir. Jadi input data villa anyelir ini digunakan untuk menginput data-data villa anyelir yang ada pada anyelir itu. Kita ada 12 villa, kita bisa input satu-satu villa tersebut.
Mau dia ada renovasi atau mau tambahan villa juga bisa. Jadi kita mainnya input data dan hapus data saja. Di sini input villa anyelir, pertama-tama ada ya deklarasi variabel char. Kemudian kita menamakan void-nya itu input villa anyelir. Database-nya kita namakan data villa.txt. Dengan memanggil dt villa, merujuk pada data villa.txt, kita membuka file dengan mode AB. Selanjutnya, bila kosong, null, maka akan tampil file tidak dapat dibuat dan balik lagi ke menu admin. Di sini adalah inputannya, ada kode villa, ada nama villa, tipe fasilitas, tipe kamar, harga lunas, DP, kapasitas check-in, check-out-nya, dan nama inapnya. Semua data-data yang telah diinput nanti akan di-record dengan fungsi fwrite pada dt villanya. Apabila mau memasukkan data lagi itu bisa. Dengan klik Y, maka akan perulangan lagi ke dual tadi. Selanjutnya, apabila tidak, maka filenya akan ditutup, data sudah disimpan pada file. Lihat isi file, jika lihat iya, maka akan tampil list villa tersebut. Sudah? Selanjutnya, jika tidak, akan balik lagi ke menu admin. Nah, pada list villa itu juga bisa langsung pesan, jika iya, maka akan manggil fungsi pesan villa anyelir, jika tidak, balik lagi ke menu admin. Selanjutnya, kita ada membuat tipe fasilitas dan kamar. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan tipe fasilitas dan kamar pada villa anyelir. Tujuan kita membuat ini untuk membedakan berdasarkan tipe fasilitas dan tipe kamarnya. Tipe fasilitas itu ada 3, ada tipe A, tipe B, tipe C kita buatnya, dan tipe kamar itu ada 5, ada single room yang artinya 1 kamar dengan 1 kasur besar, yang kedua twin room yang artinya 2 kamar dengan masing-masing 1 kasur besar, yang ketiga twin room and bed artinya 2 kamar dengan masing-masing 2 kasur besar, triple room yang artinya 3 kamar dengan masing-masing 1 kasur besar, yang kelima deluxe room yang artinya 5 kamar besar dengan masing-masing 1 kasur besar. Selanjutnya ada menu rating pengunjung. Nah, menu ini merupakan menu revisi dari Bapak Suar, masukan dari Bapak Suar, di mana kita sebagai pengunjung juga berhak untuk memberikan yang namanya rating serta komentar pengunjung villa anyelir. Jadi rating dan komentar ini hanya diberikan bagi pengunjung yang sudah melakukan check out. Jika ketik 1, maka lanjutkan beri rating, jika ketik 2, maka keluar. Di sini ada input. Yang pertama itu memanggil fungsi rating pengunjung, yang kedua balik lagi ke menu pengunjung. Selain itu, kita memanggil fungsi error alert. Nah, di sini saya ada membuat rating pengunjung. Membuat rating pengunjung, saya juga membuat namanya database data penilaian untuk menampung rating serta komentar yang diberikan oleh pengunjung. Sama seperti tadi, membuat pointer dulu yang bernama dt penilaian yang merujuk pada data penilaian.txt, kemudian membukanya dengan mode AB. Selanjutnya, jika 0, maka file tidak dapat dibuat, balik lagi ke menu pengunjung. Nah, adapun input-input pada menu ini itu yang pertama itu ada ID pemesan, kemudian ada namanya, siapa, maksimal 12 huruf, kemudian ada tanggal hari ini, tanggal dia ratingnya maksudnya, kemudian masukkan rating, kita mengkategorikan rating menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 1 itu kurang, 1 itu sangat kurang, kemudian 2 itu kurang, yang ketiga cukup memuaskan, yang keempat memuaskan, yang kelima sangat memuaskan. Selanjutnya setelah beri rating, kita mencocokkan juga apabila dia tidak sesuai inputannya atau lebih dari sama dengan 6 alias nggak ada pada pilihan ini, maka akan tampil beri rating yang sesuai pada opsi dan akan meminta menginputkan rating ulang. Nah, selain rating, pengunjung juga bisa memberikan komentar terhadap villa tersebut. Setelah dia memberikan rating serta komentar, nah kita menyalin dengan fungsi fwrite data-data yang telah diinputkan user ke dt penilaian tadi dan menutup dt penilaian. Akan tampil data telah disimpan, terima kasih telah memberikan rating serta komentar, semoga harimu menyenangkan. Balik lagi ke menu tekan 1. Di sini saya membuat fungsi tampilan penilaian lanjutan dari rating tadi untuk menampilkan penilaian yang diberikan oleh pengunjung villa anyelir. Di sini ada saya tampilkan rincian rating 1 sampai 5. ID pemesannya berapa, namanya siapa, rating, tanggal beri rating, komentarnya. Jadi sama aja dengan menampilkan file, kita buka dulu dt penilaian dengan pointer dt penilaian, kemudian dengan mode fopen kita buka data penilaian txt, mode rt, selanjutnya
Jika kosong, maka file tidak dapat dibuka dan balik lagi ke menu pengunjung. Nah, ambil isi file menggunakan fungsi fread, lalu tampilkan pada layar. Selanjutnya adalah fungsi list villa pengunjung. List villa pengunjung ini digunakan untuk lanjutan dari list villa. Jadi, untuk pengunjung khusus apabila dia memesan, maka akan tampil harap panggil admin. Jadi, pemesanan hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Selanjutnya, tekan 1 untuk kembali ke menu pengunjung. Nah, di sini saya sedang membuat fungsi void cara pesan villa. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan cara pemesanan villa anyelir, aturan-aturannya, yang dimana pemesanan itu yang pertama, pemesanan dilayani oleh admin atau pegawai villa anyelir. Kemudian setiap pemesanan harus mempersiapkan DP sesuai dengan yang terlihat pada menu list villa. Yang ketiga, setiap pemesanan akan dikenakan biaya admin 2.000. Kemudian pemesan akan dikenakan deposito 500.000. Deposito akan dikembalikan saat check out bila tidak ada kerusakan barang atau fasilitas saat menempati villa. Yang kelima, waktu check-in setiap villa itu sama, yaitu pukul 14.00 WITA dan waktu check-out-nya itu 12.00 WITA. Lama waktu menginap semua villa sama, yaitu 2 hari 1 malam. Bila ingin menambah hari, maka harus memesan lagi. Jadi sekian penjelasan saya mengenai fungsi-fungsi pada program villa anyelir. Lanjut saja pada running programnya. Baik, jadi itu dia tadi penjelasan mengenai program yang telah kami buat beserta revisinya. Dan di sini kami akan mencoba untuk merunning programnya. Untuk Ari, saya persilahkan. Oke, saya lanjut share screen-nya. Sudah tampil, nah? Sudah. Oke, langsung saja. Ini merupakan tampilan DFC pada program Villa. Sini saya lanjut untuk mengcompile dan run. Oke, ini tampilan dari tugas besar pemrograman program pemesanan Villa anyelir yang merupakan fungsi header tadi yang berisi nama dari pembuat program ini. Untuk melanjutkan, di sini tekan enter. Langsung saja saya tekan enter. Oke, di sini merupakan menu masuk Villa anyelir. Ada 4 opsi. Yang pertama, masuk sebagai admin. Yang kedua, masuk sebagai pengunjung. Yang ketiga, registrasi pengunjung. Yang keempat, exit. Pertama-tama, saya jelaskan peran saya terlebih dahulu sebagai pegawai. Untuk masuk pegawai atau admin, saya ketik 1. Ini merupakan tampilan menu masuk pegawai anyelir. Akan memasukkan password pegawai anyelir yang akan disesuaikan pada password admin.txt tadi. Misalnya saja saya salah masukkan password ya. Maka akan tampil password yang Anda masukkan salah, kembali ke menu utama. Tekan enter akan lanjut ke menu utama atau menu masuk Villa anyelir. Misalnya saya login dengan benar, passwordnya adalah admin. Maka login sukses. Oke, di sini tampil kategori menu pegawai Villa anyelir. Ada 8 opsi. Yang pertama ada input data villa, yang kedua lihat list villa, yang ketiga lihat list fasilitas dan tipe kamar, yang keempat hapus data villa, yang kelima pesan villa, yang keenam lihat data pesanan atau status villa, kemudian yang ketujuh ada hapus pesanan, yang kedelapan ada exit. Nah, misalnya saja saya mau melihat list villa dulu. Nah, di sini tampilannya masih kosong karena belum melakukan input villa-villa yang ada pada Villa anyelir. Nah, misalnya saja saya mau input villa baru misalnya. Saya ketik 1, input data villa. Nah, kode villa saya masukkan 1. Nama villanya adalah anyelir 1. Tipe fasilitasnya misalnya, tipe fasilitas itu ada 3, ada A, B, dan C. Nah, anyelir 1 itu tipe C. Selanjutnya tipe kamarnya adalah Windex. Harga lunasnya 1.800.000, IP-nya 900, kapasitasnya saya 6 orang, check-in-nya 14.00, check-out-nya 12.00. Lama inapnya itu 2 hari 1 malam karena semua villa sama 2 hari 1 malam. Masukkan data lagi, saya nggak mau masukkan lagi, misalnya lihat isi file, tidak misalnya. Lanjut ke kategori menu pegawai Villa anyelir. Saya mau melihat list data villa, saya ketik 2, maka akan tampil list Villa anyelir yang telah saya inputkan tadi. Nah, untuk input-input berikutnya juga sama sampai kode
kode villa itu ada 12. Oke, di sini saya cukup input satu aja sebagai contoh. Lanjut ke proses pemesanan. Saya ketik T dulu tadi, saya mulai ke pemesan villa ya, pesan villa. Untuk hapus data itu saya tunjukkan di akhir aja ya, hapus data villa. Saya ke 3 dulu deh untuk lihat list fasilitas dan tipe kamar. Jadi di sini cuma menampilkan fasilitas dan kamar aja. Ada tipe A, B, dan C untuk fasilitas villa beserta deskripsinya. Kemudian ada tipe kamar, ada single room, twin room and bed, triple room, dan deluxe room beserta deskripsinya. Kemudian kembali saya tekan 1. Nah, untuk hapus data nanti saya akan tunjukkan setelah menu pengunjung selesai juga. Kemudian yang kelima, pesan villa. Oke, di sini saya lanjut aja untuk pesan villa. Tampil list villa anyelir. Berhubung saya baru input satu data, akan tampil satu data villa aja. Nah, di sini misalnya ada seorang yang memesan villa, mau pesan villa dengan ID 1 misalnya. Kemudian dengan ID pemesanannya saya sesuaikan tadi dengan lanjutan pada data pemesan, misalnya 3. Nama pemesannya misalnya Jenny, nomor HP-nya misalnya 769. Nah, misalnya seperti itu. Emailnya jumlah orangnya sesuaikan dengan jumlah kapasitas pada list villanya. Waktu booking waktu hari ini 5/1/2022. Check-innya misalnya dia mau check-in ini misalnya tanggal 10 hari Senin misalnya. Senin itu 1, kemudian check-innya 10/1/2022. Nah, akan tampil output berupa deposito sebesar 500.000, biaya admin 2.000, serta total pembayarannya itu 2.302.000. Selanjutnya akan memasukkan DP pemesan dengan DP minimal 900.000. Dia mau DP sebesar 1 juta. DP misalnya ya 900 lah. Dengan DP di sini ya 900. Kemudian status villa. Nah, ini merupakan revisiannya, dimana kita ada menambahkan yang namanya status villa untuk mengetahui bahwa villa tersebut telah terbooking. Jadi kita langsung saja tampilkan terbooking. Data pemesanan telah tersimpan. Ingin tampilkan struk pemesanan, misalnya ingin menampilkan, klik Y, maka akan tampil struk pemesanan villa. Nah, ini juga merupakan revisiannya, di mana kita juga harus menampilkan struk pemesanan villa. Nantinya struk ini akan diberitahu kepada pemesan villanya. Kemudian kembali tekan 1. Oke, di sini saya mau lihat data pemesanan, maka saya klik 6. Nah, maka akan tampil ID pemesanan 3, kode villa 1 atas nama Jenny. Sebelumnya saya sudah ada coba input 2 data ya, di Ari dan Hana ini. Nah, ini baru terinput data atas nama Jenny dengan pemesanan kode villa 1. Dia check in di tanggal 10 Januari 2022, waktu bookingnya hari ini. Dengan sisa pembayarannya itu adalah 1.402.000. Di sini juga ada tambahan status villa yaitu terbooking. Saya kembali, saya ketik Y. Maka akan kembali ke kategori menu pegawai villa anyelir. Nah, misalnya saya mau menghapus pesanan. Nah, di sini kan ada 3 pesanan. Misalnya saya mau menghapus atas nama G. Ari dengan ID pemesanan 1, kode villa 1. Saya ketik 1 untuk menghapus pesanan di atas. Saya lanjutkan, pilih ID pemesanan yang akan dihapus. Saya ketik 1, ID pemesanan 1 atas nama G. Ari. Apakah Anda yakin? Saya yakin, saya ketik Y. Oke, jika kita ketik Y pada bagian ini tadi, maka langsung terhapus ID pemesanan 1 tadi, G. Ari, atas nama G. Ari itu telah hilang. Sisa ID pemesanan 2 atas nama Nana
kembali, saya ketik 2, maka akan kembali lagi ke menu pegawai villanya nih. Jadi karena telah semua kita coba masing-masingnya, tinggal dihapus data villa aja, nanti kita hapus ya pada bagian akhir. Langsung saja untuk keluar itu saya ketik exit. Oke, di sini untuk penjelasan pengunjung serta registrasi pengunjungnya, saya persilakan waktunya kepada Nana. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa kita langsung saja inputkan ke registrasi pengunjung terlebih dahulu. Saya inputkan angka 3. Ya. Oke, lanjut untuk nama lengkapnya. Putu Eternali Ratsnani Walaga. Oke, next. Ntar, lalu emailnya adalah nana@gmail.com. Oke, jadi setelah kita menentukan nama lengkap dan email, akan ditampilkan output halo Putu Eternali Ratsnani Walaga, dan di sini kita diarahkan untuk membuat username serta password. Dengan username dengan maksimal 12 karakter dan password dengan maksimal 10 karakter. Jadi misalkan saya sini kita membuat username dengan nama Nana. Habis itu passwordnya misalkan Ari. Oke, next. Oke, jadi setelah kita melakukan registrasi, tampilannya akan seperti ini. Dan misalkan saja di sini kita ingin melihat lokasi villa terlebih dahulu. Bisa input angka 2. Ya. Oke, jadi ditampilkanlah lokasi dari villa untuk pengunjung. Oke, lanjut. Untuk kembali ke menu pengunjung, di sini kita akan menekankan angka 1. Oke, silakan. Oke, jadi selanjutnya di sini kita ingin misalkan saja ingin melihat list villa. Bisa kita input angka 3. Oke. Jadi inilah tampilan dari list villa, dan jika ingin memesan, kita bisa panggil admin dan kita kembali ke menu pengunjung dengan menekan angka 1. Oke, lanjutnya di sini kita akan menentukan angka 4, yang dimana berfungsi untuk melihat riwayat pesan villa. Oke, jadi untuk data pemesan villa anyelir ini atau menu keempat kita ditampilkan dari data-data yang sudah memesan villa anyelir ini. Jadinya jika kita melihat ini, maka kemungkinan tidak ada pembookingan yang double. Oke, lanjut ke menu pengunjung. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat aturan pesanan villa, yaitu angka 5. Oke, jadi inilah dia tampilan dari pemesanan villa anyelir, yang dimana ada hal-hal yang harus diperhatikan saat ingin memesan villa anyelir. Yang pertama, pemesan dilayani oleh admin atau pegawai villa anyelir. Lalu setiap pemesan harus persiapkan DP. Setiap pemesan akan dikenakan biaya admin 2.000, lalu pemesan akan dikenakan deposito sebesar 500.000 dan akan dikembalikan saat check out bila tidak ada kerusakan barang atau fasilitas. Lalu ada waktu check-in setiap villa sama pukul 2 WITA dan waktu check-outnya pukul 12 WITA. Lalu lama waktu menginap semua villa yakni 2 hari 1 malam, dan bila ingin menambah hari maka harus memesan lagi. Oke, kembali ke menu pengunjung dengan menekankan angka 1. Oke, untuk menu selanjutnya di sini kita ingin melihat tipe fasilitas dan kamar villa anyelir. Oke, bisa kita tekan 6. Oke, jadi inilah dia tipe-tipe dari fasilitas villa anyelir yang sudah dijelaskan oleh Ari tadi. Ada tipe A, tipe B, tipe C, lalu ada tipe kamar, single room, twin room and bed, triple room, dan deluxe room. Oke, bisa kembali ke menu pengunjung. Oke, jadi setelah kita misalkan memesan villa, di sini kita ingin memberi rating ataupun komentar villa dengan menginputkan angka 7. Nah, jadi sini kita akan melakukan pemberian rating dan komentar. Bisa kita inputkan angka 1. Oke,
Oke, di sini nah masukkan ID pemesan kita, misalkan ID pemesan kita tadi itu adalah 2. Misalkan nama saya sendiri adalah Nana. Lalu untuk tanggal hari ini adalah tanggal 5 dengan bulan 1 2022. Oke, masukkan rating Anda. Misalkan di sini saya ingin masukkan rating 5, yaitu sangat memuaskan. Oke, misalkan komentarnya adalah Villa Anyelir sangat nyaman. Sangat nyaman. Oke. Oke, jadi itu dia tampilan setelah kita menginputkan rating dan komentar. Data telah tersimpan. Terima kasih telah memberikan rating dan komentar. Semoga hari menyenangkan. Oke, kita kembali lagi ke menu pengunjung, yaitu dengan tekan 1. Oke, lanjut. Setelah kita memberikan rating dan komentar, maka kita di sini bisa melihat rating dan komentar dari Villa. Bisa kita tekan 1. Oke, jadi dia tampilan dari penilaian dan pengunjung Villa Anyelir dan komentarnya. Oke, bisa kita kembali ke menu pengunjung. Oke, untuk kembali ke menu bisa kita tekan angka 8. Oke, setelah kita registrasi, misalkan saja di sini kita ingin masuk sebagai pengunjung. Bisa kita inputkan kedua ya. Misalkan tadi username-nya adalah Nana dan password-nya adalah Ari. Oke, jadi tampilan seperti itu. Nah, bagaimana jika kalau password-nya atau username salah? Bisa kembali ke menu. Oke. Misalkan username adalah Nana dan password-nya adalah Nana. Bisa ya. Baiklah, bisa kita enter. Oke, jadi tampilan seperti ini yaitu akun tidak terdaftar, dan di sini ada 3 opsi, yang dimana opsi pertama untuk daftar, opsi kedua untuk masuk ulang, dan opsi ketiga untuk exit. Jadi bisa untuk kita masukkan pilihan kedua seulang, yaitu dengan bisa lanjut. Bisa kita masukkan username Nana dengan passwordnya lagi Ari. Oke, jadi bisa kita kembali ke menu. Dan misalkan saja sini kita ingin menginputkan exit, yaitu 4. Oke, sebelumnya kita lanjut tadi ke hapus data Villa ya. Ya, jadi baiklah. tadi belum kita hapus Villanya. Saya serahkan ke Ari ya. Ya, sebagai admin langsung saja misalnya hapus data Villa, itu yang tadi menu keempat ya, hapus data Villa. Nah, misalnya saya mau hapus data Villa yang bagian atas ini, kode Villa 1 misalnya. Saya hapus, saya pilih 1, terus saya pilih edit Villa yang akan dihapus. Saya pilih edit Villa yang 1. Apakah yakin? Ya. Maka data 1 tersebut akan terhapus dari list data Villa Anyelirnya. Jadi itu untuk penjelasan hapus data Villanya. Selanjutnya bila keluar saya ketik 2. Exit ketik 8. Oke. Sudah pada pilihan menu masuk Villa Anyelirnya. Nah, untuk keluar ketik aja 4 exit, maka akan tampil terima kasih telah menggunakan program ini. Jadi sekian mengenai running programnya. Selanjutnya akan ditutup oleh Nana. Silahkan. Baiklah, jadi itu dia tadi penjelasan mengenai program yang telah kami buat beserta revisinya dan juga running program dengan tampilannya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.